Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan berkat-berkatnya jasmani dan rohani. Biarlah itu yang membawa kita selalu makin dekat sama Tuhan, bukan makin menjauh dengan Tuhan. Nah, pagi ini saya akan berbicara sebuah tema yang saya beri judul antara kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Bulan-bulan ini kita sedang berbicara mengenai kesehatan keuangan. Dan kita berdoa dan berharap bahwa semua orang yang sudah mengerti bagaimana kita membangun secara sehat rohani kita juga punya kesehatan di dalam keuangan. Ya, kita diajar bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama kita punya pengajaran bagaimana kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Rohani kita harus makin sehat, ya harus demikian. Tetapi juga samping itu juga kita perlu yang namanya kesehatan keuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal minimal yang sangat menonjol di dalam kehidupan kekristenan yang seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah masalah pernikahan. Ya, pernikahan adalah satu hal yang sangat menonjol di dalam kehidupan kekristenan yang ini bisa membawa kita mendapatkan bahagia atau tidak bahagia dalam pernikahan yang ada. Karena seringkali orang-orang tidak sadar ketika mereka memilih pasangan sehingga mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Ya, imannya berbeda sehingga penyembahannya kepada Tuhan akan mengalami masalah. Ketika mau melayani juga tidak ada dukungan daripada pasangan yang ada. Ada seorang yang bernama Kathryn Kuhlman. Ini seorang pembicara yang terkenal. Wanita yang bicara atas nama Tuhan. Ketika dia bicara banyak orang bertobat, banyak orang disembuhkan. Tetapi satu kali dia ambil sebuah keputusan yang orang-orang berkata jangan kamu ambil keputusan demikian. Apa yang dia lakukan? Dia mau menikah dengan seorang duda dengan 2 orang anak, ya. Dia cerai dengan istri yang masih hidup, anaknya ditinggalkan dan dia mau menikah dengan orang ini. Orang-orang berkata jangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tetapi dia ingin melakukan hal itu. Terjadilah pernikahan. Dan akibatnya apa? Pelayanan yang semua yang baik yang sudah dibangun sekian tahun lamanya akhirnya turun dan hilang. Untunglah sekitar 8 tahun kemudian dia bertobat, ya dia memang ada masalah lagi dengan suami yang dia nikahi, dia bercerai dan Tuhan izinkan dia masih melayani Tuhan lagi. Orang-orang hanya mengerti bagaimana dia punya kehidupan pelayanan yang luar biasa. Salah memilih pasangan itu menjadi masalah di dalam kehidupan keuangan kita. Kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin salah bagaimana dia mengelola keuangan, ada masalah di dalam pernikahan. Ya, ada banyak hal yang menyebabkan pernikahan tidak bahagia. Nah, hal yang kedua bicara tentang kesombongan rohani. Ada orang-orang yang sudah lama di gereja, dia merasa ibadah rajin, dia merasa sudah beri perpuluhan, dan dia merasa lebih rohani daripada orang-orang lain. Padahal Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat apa yang dilakukan secara kasat mata saja, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sombong, maka Tuhan menolak. Ya, ada orang yang berkata, aku sudah melayani Tuhan, main musik dengan baik, aku pimpin pujian dengan baik, aku berdoa. Orang lain tidak melakukan hal yang sama, merasa lebih daripada yang lain. Aku cukup beribadah, ya tidak usah ibadah di gereja lah, di rumah aja lah, cukuplah semuanya bisa dilakukan. Ada banyak kesombongan-kesombongan rohani yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi hal ini jadi masalah ketika Tuhan melihatnya dan meneliti hati kita, apakah kita benar mengasihi Tuhan atau tidak. Hanya Tuhan dan engkau atau saya yang tahu, apakah kita sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan atau sombong rohani. Hal yang ketiga adalah masalah keuangan, ya. Keuangan seringkali diperlakukan lebih daripada Tuhan. Sebagian orang ya mengejarnya sedemikian rupa, menghalalkan segala cara, korupsi, ya pelayanan dihitung untung rugi, semua masalah diselesaikan dengan uang. Pokoknya ada masalah uang yang bicara.
Atau di sisi yang lain, ada berapa orang meninggalkan Tuhan karena kemiskinan, karena lilitan hutang. Ya, mereka bercerai, menjadi orang yang bukan orang Kristen lagi, tetapi menjadi agama yang lain karena masalah keuangan. Ya, saat ada masalah keuangan, Anda dan saya mungkin akan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, bulan ini juga kita akan dikagetkan dengan kenaikan BBM, Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa hal itu menyebabkan banyak pikiran-pikiran atau keraguan, kekhawatiran tentang resesi ya. Sebenarnya sudah diinformasikan ya, tetapi apa yang terjadi? Ada demo, ada bully terhadap pemerintah di mana-mana. Ada yang tanggal 1 antre BBM. Ya, mungkin sebagian orang kena tipu ya atau prank gitu istilahnya sekarang. Ternyata bukan tanggal 1 naiknya, tetapi tanggal 3 September naiknya. Sehingga mulai orang bingung ya, harga-harga pikirnya naik dan semuanya naik. Sehingga menjadi sebuah hal yang membingungkan. Pandemi belum tuntas, tapi sekarang kita sudah mulai dihadapkan pada sebuah hal yang dinamakan resesi. Ya, resesi dunia, harga-harga akan naik, akan ada kelangkaan bahan baku dan macam-macam. Sehingga kita bingung. Tetapi saya mau berkata, inilah saatnya orang percaya belajar hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, firman Tuhan berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Kita percaya Tuhan lebih daripada segala sesuatunya. Ya, ada resesi, ya ada masalah, tapi Tuhan kita, Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Amin. Tuhan yang selalu menolong kita, melindungi kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus percaya manusia hidupnya bukan dari roti saja, apa yang kelihatan, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir, perbudakan menuju ke tanah Kanaan, membuktikan bahwa firman Tuhan berkuasa. Mereka tidak menanam, mereka tidak melakukan bertani dan hal-hal yang mereka bisa lakukan ketika mereka berdiam di Mesir. Ketika mereka berjalan, mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan minuman, mereka ingin makan daging dan semua yang ada. Tetapi lihatlah, karena perkataan Tuhan membuat mereka bisa menapaki kehidupan yang ada. Mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Membuktikan manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iman, bicara sesuatu yang mungkin kita merasa ada banyak hal di luar kita yang sehingga kita merasa, aduh Tuhan kok seperti ini. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan mengerti bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu yang tertutup. Tuhan sanggup memecahkan semua rintangan yang ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Nah, masalahnya tiap orang itu punya tanah hati yang berbeda-beda. Ya. Kita punya pengertian tentang 4 benih yang ditaburkan. Yang pertama ditaburkan di pinggir jalan, dimakan oleh burung. Berarti bicara tentang firman Tuhan yang sudah ditaburkan, tetapi ketika kita tidak memahaminya, maka diambil oleh iblis. Maka kita tidak mengerti apa-apa. Benih yang kedua ditaburkan di tanah berbatu-batu. Ya, tumbuh sebentar tetapi kemudian mati ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ketika ada siksaan, maka orang ini akan murtad. Dan yang satu lagi benih yang jatuh di tengah semak duri. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan dihimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini
Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini yang ketiga, firman Tuhan disampaikan, tapi yang terjadi adalah apa? Ya, mereka bersukacita memang, tetapi karena kekhawatiran dunia. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Resesi kah? Atau kondisi pandemi yang membuat kehidupan kacau, mungkin masa depan, kehidupan anak, keluarga dan macam-macam menyebabkan mereka khawatir. Dan juga tipu daya kekayaan, ingin lebih kaya, ingin lebih makmur, ya, menjadi satu hal yang menghimpit firman Tuhan itu tidak berbuah. Kekhawatiran itu kan berbicara mengenai sesuatu yang dipercaya yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang, meskipun belum tentu terjadi. Resesi ini mungkin kita berpikir, aduh Tuhan gimana ya, penghasilannya terbatas, pekerjaan sulit, ya, khawatir, butuh uang mungkin kurang, ya. Dulu pandemi aja membuat morat-marit keuangan, ada berapa orang yang mungkin cerai, bangkrut, di PHK dan macam-macam, apalagi nanti resesi. Semua dunia mengalami hal ini, Indonesia tentunya akan mengalami, menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang terjadi, ya. Tipu daya kekayaan ini seringkali juga membuat kita ingin hidup lebih lagi daripada waktu saat ini. Ya, di dalam bukunya Ko Hok Sing kemarin ada sebuah tulisan anak sekolah minggu berkata, kenapa ingin kaya? Ya, kalau kaya itu bisa lebih percaya diri, ya, punya uang, ya. Atau kalau kaya kepingin merasa berharga di mata orang, orang kan menghargai. Kalau kaya bisa ngomong, ya lebih tegas begitu ya. Itu keinginan-keinginan yang ada. Ya. Nah, padahal ada hal-hal yang kita sadari bahwa kekayaan belum tentu bisa menjawab semuanya. Ketika kita kepingin tidur nyenyak, tidak bisa kita beli dengan uang. Ya. Ketika kita ingin bahagia, kita tidak bisa, belum tentu dengan uang yang ada kita bisa berbahagia. Keselamatan apalagi, kita tidak bisa membelinya dengan uang. Ya, nah orang percaya harus mengatasi hal ini. Kekhawatiran di satu sisi dan ketamakan atau tipu daya kekayaan di sisi yang lain. Agar kita sehat rohani kita, agar kita juga sehat di dalam keuangan kita. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan yang ada. Yang pertama yang saya renungkan bersama-sama dan saya berdoa ini menjadi sebuah kekuatan buat kita semua. Yang pertama adalah bicara tentang jangan khawatir, Allah memelihara. Katakan bersama-sama, jangan khawatir, Allah memelihara. Satu kali dengan keras, 1, 2, 3, jangan khawatir, Allah memelihara. Firman Tuhan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Sebuah ayat yang luar biasa. Serahkan, ya. Ia selalu memikirkan saudara. Tuhan selalu memikirkan kita dan mengawasi kita. Sadarkah bahwa Tuhan sendiri yang sudah mati di atas kayu salib ketika kita masih jauh, ketika kita masih jadi musuhnya Tuhan Yesus, Dia rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Apalagi saat ini kita adalah pengikut Kristus yang mengasihi Kristus. Dia pasti memikirkan saudara dan mengawasi kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya. Apa kekhawatiran kita? Serahkan pada Tuhan. Ya. Semua orang mengalami hal yang sama. Yang membedakan apa? Kita punya tempat untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Satu hal yang luar biasa, Allah memikirkan kita. Jangan pernah berkata menyerahkan masalah kita dan terus kita pikirkan, kita gumulkan dan kita merasa sedih, kecewa senantiasa. Satu kali ada bapak-bapak membawa buah ya untuk dibawa ke pasar. Dan di tengah perjalanan yang ada mobil yang lewat di dekat dia, mobil bak. Dan bapak ini sopirnya berkata, "Pak, ikut saya aja ke pasar." Dia senang. Dan akhirnya bapak ini naik ke
bak yang belakang itu tempat yang di belakang, dia naik ke sana. Ya. Terus menuju pasar. Tapi sementara di perjalanan drivernya atau supirnya lihat ke belakang, ternyata apa yang terjadi? Bapaknya ini tetap menggendong buah-buahannya itu di atas bahunya. Bukankah harusnya diletakkan di dasar bak yang ada supaya dia bisa dengan leluasa bisa duduk atau berdiri? Ya, seringkali kita juga orang percaya demikian, sudah diserahkan tapi dibincangkan, makin khawatir, bingung apa yang harus dilakukan. Ya, pikiran kita membuat kita kalut, membuat kita takut, membuat kita bimbang. Bagaimana ini? Bagaimana? Mari kita belajar untuk menyerahkan. Menyerahkan itu bukan berarti tidak dipikirkan, tetapi berkata bahwa Tuhan, aku melakukan hal ini maksimal yang ada. Tetapi memang mungkin ada hal-hal yang di luar kekuasaanku, aku menyerahkan pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong aku. Ya, menyerahkan itu berarti mempercayakan diri. Bahkan saya berkata, ya, ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa saja kita berharap Tuhan tolong, tapi ternyata berbeda dengan apa yang kita harapkan. Saya mengumpamakan ini seperti ketika kita mau ke Bandung, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara duduk di kursi dan ada yang setir di depan ya untuk menolong Anda sampai ke Bandung. Ketika kita ngomong menyerahkan diri, saya berpikir seperti ini. Kalau ke Bandung kan ada jalan dari lewat Garut, ada yang lewat Malangbong, Pak Saudara. Sementara kita berkata ke Bandung ya, dan kita tidur, ya itu kira-kira seperti itu. Ya, nggak tahu urusannya mau ke Malangbong atau ke Garut, kita nggak usah. Loh kok lewat sini? Loh kok lewat sini? Ya, yang penting apa? Sampai tujuan. Ya, tujuan kita bukan hanya di dunia ini, Bapak Saudara. Ada satu masa di mana kita akan hidup dalam kekekalan. Ya mungkin musim, dikatakan seling berganti. Tetapi percayalah, perjalanan yang kita serahkan pada Tuhan, membawa kita sampai kepada tujuan bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita percayai. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadar apa yang kita harus lakukan. Tetapi percayalah Tuhan akan menuntun kita. Ya. Dan Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Sebuah ayat yang kita cukup kenal. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Inilah yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Di dalam kerajaannya ada perintah Tuhan. Di dalam kerajaannya ada kerinduan Tuhan supaya kita taat. Ya. Kita harus senantiasa mengerti bahwa Tuhan memperhatikan dan menolong kita senantiasa. Saya percaya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, Tuhan akan buka pintu jalan keluar dan memelihara hidup kita. Kerja keras dengan sungguh hati. Kerja keras, ya, pikiran kita curahkan, berusaha dengan maksimal, Tuhan akan pelihara kita. Jangan khawatir, Allah memelihara. Satu kali, tahun 98, di mana mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini, ada kerusuhan di mana-mana, dan pada waktu itu, ya, pekerjaan sulit, banyak yang di PHK, ya, perusahaan banyak yang tutup. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu memelihara orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, saya melewati beberapa hal yang buat saya dan keluarga itu sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Karena apa? Pada saat ya saya kerja di sebuah multi finance ya, seperti bank begitu ya, leasing begitu ya. Saya bekerja di sana. Nah, pada waktu itu cabang-cabang yang lain mulai mengurangi karyawan. Tapi tangan Tuhan menolong saya. Tuhan izinkan saya, waktu itu di Semarang, saya dipindahkan ke Surabaya untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Satu hal yang tidak pernah saya pikirkan, sementara orang lain di PHK, tapi Tuhan buat saya promosi.
pemeliharaan Tuhan buat keluarga. Promosi artinya apa? Naik gaji. Ya, betul? Ya. Nah, setelah melewati hal itu, semua ditutup, cabangnya ditutup. Kalau kemarin PHK, sekarang tutup. Jakarta tutup, Surabaya, Semarang, Bandung semua mulai ditutup, dikurangi semua, tinggal hanya waktu itu pimpinan saja dan saya ada di sana. Dan direktur berkata kita harus tutup dan akhirnya tutup semua. Kalau ditutup dikasih pesangon, ya dapat pesangon, ya dapat uang, ya untuk berapa bulan. Tapi tidak sampai di situ, Tuhan tolong kami, ya. Direktur berkata, meskipun sudah di PHK, kita sudah tutup, engkau harus atur semua, aset-aset harus diberesin semua, ya. Makan waktu sekitar setahun, saya masih dipekerjakan selama setahun. Dan setahun kemudian direktur berkata, sudah selesai semua, beres semua. Masih dikasih pesangon lagi, 2 kali pesangon. Ya. Tapi sementara menuju ke akhir ini, saya terus berdoa, Tuhan tolong. Ya kondisinya tidak baik Tuhan. Ya, saya mencari pekerjaan, beberapa pekerjaan saya lamar dan semuanya ada yang dipanggil, ada yang tidak, ada yang diwawancara tapi tidak diterima. Tapi satu hal yang saya merasakan pertolongan Tuhan buat kami di dalam keluarga yang ada, ketika sampai pada akhirnya dan semua perusahaan ditutup, ya tidak ada lagi, bangkrut, saya keluar kembali ke Salatiga. Tuhan sudah siapkan pekerjaan di sana. Saya tidak sempat menganggur. Kalau Tuhan sudah pelihara saya, Tuhan sanggup pelihara kita semua. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, jangan khawatir. Tuhan pelihara. Ya, memang ini membutuhkan pengalaman iman, membutuhkan kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong orang lain, tolong ke aku juga. Dan lihatlah ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata manusia tidak hanya hidup dari apa yang mereka bisa makan, tetapi dari mulut Tuhan, dari firman Tuhan. Dan biarlah kita mempercayai firman Tuhan lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, doakan. Karena Tuhan memikirkan kita, Tuhan mengawasi kita. Amin. Hal yang kedua, bicara tentang mari kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada harta. Katakan bersama-sama, berharap pada Tuhan, bukan harta. 1, 2, 3, berharap pada Tuhan, bukan harta. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ya. Inilah yang membedakan kita ketika kita percaya sama Tuhan. Orang-orang yang percaya sama Tuhan ketika ada masalah, Tuhanlah jadi andalannya. Bukan hartanya. Seringkali ketika kita punya, kantong kita penuh dan semuanya kita punya, kita merasa lebih safe, lebih aman dengan kondisi yang ada. Tetapi kita harus memastikan diri ya untuk berharap pada Tuhan lebih daripada harta. Ya. Orang yang menginginkan kekayaan karena mereka berpikir jika kaya mereka merasa aman, melewati resesi dan semuanya beres. Tetapi kita perlu ingat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, pandemi yang lalu banyak orang kaya tutup usahanya, banyak orang kaya yang kebingungan membayar hutangnya. Ya, kita bisa lihat bagaimana kerusuhan pada waktu-waktu yang lalu. Orang kaya dijarah, akhirnya dia tidak punya apa-apa. Ya, ada orang-orang yang harta kekayaannya habis karena sakit. Ada orang-orang yang hartanya habis karena anaknya, ya, menjadi masalah keturunan yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa nama Tuhan
adalah menara yang kekuat dan orang yang benar datang kepada Dia. Saya berdoa, apapun kondisi kita, kalau Tuhan sudah percayakan hal yang banyak dalam kehidupan kita, itu jangan jadi andalan kita, tetapi Tuhan andalan kita. Ya. Kita tidak mengerti masa depan apa yang terjadi. Kalau Tuhan kasih banyak hari ini, berharap pada Tuhan, bukan pada harta. Dan biarlah kita senantiasa di dalam kerendahan hati dan senantiasa berharap pada Tuhan. Karena Dialah yang memberi kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan pernah andalkan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, resesi datang sama Tuhan. Ya, kekurangan datang sama Tuhan. Segala sesuatu datang sama Tuhan. Tuhan minta hikmat, Tuhan minta jalan keluar. Tuhan tolong aku untuk menghadapi hal ini. Itu lebih penting daripada kita mengandalkan sekarang depositoku banyak, semuanya aku miliki banyak. Dan saya berdoa supaya kita memahami hal ini dan melakukannya. Karena nama Tuhan adalah benteng yang teguh dan di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita untuk mengatasi kekhawatiran tipu daya kekayaan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi goncangan. Ya, resesi ini seperti goncangan lah. Pandemi belum beres, hampir beres. Tapi sekarang masuk resesi, ada banyak hal yang dikhawatirkan. Ya, semua orang mengalami hal yang sama. Kita harus mempersiapkan diri untuk menanggulangi goncangan yang ada. Kita tidak ngerti apa yang terjadi setahun, 2 tahun ke depan. Ya, kemarin di dalam kata-kata gembala dikatakan bahwa Pak Jokowi berkata, tahun ini sulit, tahun depan tidak tahu, gelap. Ya, kita tidak ngerti apa yang terjadi. Tetapi mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi goncangan. Ya, kalau kita mempersiapkan diri, saya mengumpamakan demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di Pangandaran atau di pantai begitu, ya kita lagi main ombak, ombaknya besar. Ketika kita mempersiapkan diri, kita akan berdiri dengan tegak. Ya, ombak datang, kita hanya lompat sedikit dan kita tetap berdiri. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, saya umpamakan seperti gempa. Ya, kalau sekarang ini lagi seperti ini, tiba-tiba ada gempa, kita tidak mempersiapkan diri. Kita akan ada yang jatuh, ada yang lari, ada yang kemana-mana, karena kita tidak mempersiapkan diri. Ya, nah ketika kita sadar ada resesi di depan kita, mari kita mempersiapkan diri. Ada 2 hal yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bicara tentang persiapan hati. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Persiapan rohani, dasar iman, menentukan keputusan yang diambil seseorang saat ada goncangan. Kita perlu melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan. Itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ya, ada banjir. Ya, ada angin. Ya, ada resesi. Ya, ada masalah. Tetapi orang yang teguh, yang melakukan firman Tuhan, dia akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, ada masalah melanda keluarga, ada masalah di dalam keuangan keluarga. Ketika kita percaya Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka pernikahan tetap kokoh. Ya. Ketika kita ada masalah di dalam pekerjaan, kita ada masalah di dalam kehidupan usaha kita, tetapi orang itu jujur, orang itu tetap percaya Tuhan, maka apapun yang terjadi dengan usahanya, dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya. Karena kita melakukan firman Tuhan, segala sesuatu tergoncangkan, tetapi kerajaan surga tetap kokoh. Orang yang melakukan firman Tuhan itu ya makin kuat, makin cinta kepada Tuhan. Ada masalah apapun, ketika engkau percaya Tuhan,
melakukan perkataan Tuhan, engkau tetap kokoh. Kehidupan kita makin cinta Tuhan, keluarga kokoh dan semuanya kokoh. Dan saya percaya ketika kita mempersiapkan hati kita, ya, Tuhan melihat itu dan Tuhan tetap buka jalan. Masih ingat dengan kesaksian ada seorang di Jakarta, jemaat di sebuah GBI cabang kita punya hutang yang besar di waktu pandemi itu 100 M. Ya, Pak Rubin sempat cerita. Ya, tetapi lihat apa yang dilakukan. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dia setia membaca firman Tuhan. Dia setia di dalam doa-doanya. Meskipun kadang-kadang dia bingung apa yang dia harus lakukan. Satu kali ditemukan oleh teman-temannya, dia sedang ada di pinggir jalan, ya, dengan mobil yang menyala, dia lagi tidur di mobil itu, karena dia bingung apa yang dia harus lakukan. Tapi dia tetap setia, percaya Tuhan, melayani Tuhan, tiada omelan, dan dia tetap mengasihi Tuhan. Pada waktu pandemi itu Tuhan buat mujizat demi mujizat. Bahkan di dalam pandemi dia melunasi seluruh hutang yang ada. 100 M bukan angka yang kecil, Bapak Saudara. Ya, angka yang besar, tapi Tuhan sanggup melakukan. Kita perlu mempersiapkan hati ini loh. Kalau ada goncangan-goncangan, kita tetap setia sama Tuhan. Kalau ada goncangan-goncangan, tetap kita mengasihi Tuhan. Kehidupan bisa berganti-ganti, tapi firman Tuhan ini mengajarkan, baiklah kita melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, ya, supaya kita tidak salah ambil keputusan juga. Ya, firman Tuhan mengajarkan jangan pingin kaya, ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya, ketika kita melakukan firman Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang ada, Tuhan akan tolong kita. Melakukan firman Tuhan, Tuhan akan buka jalan kita. Nah, hal yang kedua, kita perlu merencanakannya secara praktis aja, saya nanti akan bicara. Ya, perencanaan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya, ada goncangan-goncangan, mari kita mempersiapkan diri menghadapi goncangan itu dengan perencanaan, antisipasi akan dampak yang mungkin dialami, membuat kita tidak mampu menanggulanginya. Ya. Dan saya mau berbagi sedikit, ya, nanti Bapak Saudara bisa menambahkannya sendiri di rumah, tetapi ini sebuah hal yang ya saya lakukan dan saya percaya ini juga menolong kita semua untuk melewati goncangan-goncangan yang ada. Bicara hal yang praktis, ya, saran mengelola keuangan, ya. Ini satu hal yang kita perlu lakukan, anggarkan pendapatan dan pengeluaran kita. Bapak Saudara punya penghasilan, ya. Ketika kita punya penghasilan, mari kita anggarkan, ya, anggarkan itu di apa namanya? Kita susun kira-kira untuk apa aja uang yang kita dapatkan ini, ya. Kita anggarkan untuk Tuhan, untuk kebutuhan sehari-hari, ya, untuk listrik, air, makan dan sebagainya, untuk tabungan, buat catatan-catatan, ya. Ya, dan kemudian kita buat anggaran, ya. Bicarakan, yang paling penting ini harus dibicarakan suami dan istri. Ya, seringkali kalau kita sudah merasa cukup, seringkali kita sudah lupakan hal ini. Ya, dulu saya lakukan hal ini rutin, gitu ya. Tapi sekarang saya mulai pilah-pilah untuk beberapa hal yang saya harus lakukan, saya buat anggaran-anggaran, kira-kira cukup atau tidak begitu ya. Nah, apa yang kita bisa hemat? Ya, makan di rumah mungkin. Bawa bekal dari rumah, ya. Mungkin yang suka ngopi, ayo siapa yang belum ngopi pagi ini gitu ya. Mari, kopinya mungkin dikurangi, tidak harus ke Starbucks gitu ya. Kopi, ya mungkin, apalagi yang suka ngerokok mungkin berhentilah ya. Kelihatannya sedikit tapi ya ada orang yang tidak bisa membayar uang sekolah anaknya di tempat lain. Karena apa? Ya masalahnya di rokok. Setiap hari ngerokok, tidak bisa lepas. Tapi uang sekolah tidak dibayar. Kalau misalnya uang rokoknya diberhentiin, dia bisa bayar uang sekolah. Ya, itu selalu pergumulan yang ada, kelihatannya sepele, tetapi itu yang terjadi. Ya, belum tentu yang mahal mutunya baik.
Aqua di toko, berapa? 5.000 mungkin ya? Di hotel 50.000 bisa. Ya. Seringkali kita beli gengsi. Ya. Sekolah-sekolah yang ada, saya ngomong di sini ya, Bapak Saudara, sekolah Betel buka pendaftaran. Ya. Ya. Tidak kalah mutunya dengan sekolah yang lain. Jemaat GBI Betel Tasikmalaya, ayo dukung sekolah Betel. Ya, percayakan anak atau cucu untuk dibina dari guru-guru sekolah Betel. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Anggaran, buat catatan, bicarakan dengan pasangan, penghematan. Sebisa mungkin kita bisa menabung investasi. Ya. Ada lagi dulu dana darurat. Ya, dana darurat ini bicara satu waktu mungkin di satu tempat atau satu masa di mana kita tidak bisa bekerja, tapi kita bisa hidup, ada dana cadangan. Ya, kalau misalnya usia lanjut kita masih bisa kasih sesuatu untuk cucu-cucu yang ada. Ya, itu dianggarkan, ya, kendalikan yang ada, termasuk hutang. Ya, kendalikan hutang kita untuk hal-hal yang produktif yang bisa menghasilkan uang lagi. Jangan hal-hal yang konsumtif. Ya, mungkin anak muda tidak banyak pagi ini, ya anak muda seringkali mungkin mumpung punya uang, ya beli HP baru, ya. Saya seringkali ngomong sama anak saya, ya dah HP yang ada pakai dulu aja, ya tapi dia kepingin yang terbaru, ya. Oh ini kan fotonya bagus nih, ya kecerahannya lebih lagi, ya ini lebih cepat dan macam-macam, alasannya ada aja terus, ya itu yang biasanya terjadi. Tapi mari kita lakukan hal ini, hutang-hutang yang ada selesaikan, ya beli-beli yang kurang, tidak terlalu penting, tidak usah. Lebih cepat, lebih baik, sebaiknya tidak usah utang, ya ambil utang dengan kemampuan kita, ya bijak di dalam penggunaan kartu kredit dan ya seringkali sekarang ini banyak orang yang telepon, ya hampir setiap hari, setiap minggu ada yang telepon saya, ya Pak, ya kartu kreditnya dipakai Pak, ini ada utang tanpa jaminan. Wah, rasanya bangga ya, dipercaya ya. Tapi kalau sudah diambil pusing 7 keliling harus bayarnya begitu ya. Uangnya gampang gitu ya, tapi ketika bayar ya itu jadi masalah. Nah, kalau pertanyaannya kalau enggak cukup ya pasangan perlu membantu ini. Suami istri perlu membantu. Ya. Atau mungkin pikirkan pekerjaan tambahan. Ya. Mungkin yang sudah mapan enggak terlalu penting hal ini ya. Tapi untuk orang-orang yang masih kekurangan, mungkin bisa pikirkan bekerja untuk orang lain juga. Tidak harus keluar modal sendiri. Ya. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, ada sebuah foto yang dikirimkan teman saya. Seorang dosen S3 di Jogja. Dia foto belakang mobilnya isinya beras. Dia ngomong asal halal. Saya angkat jempol, angkat topi buat dia. Tidak malu sebagai dosen S3 ngajar di fakultas terkenal di Jogja, dia tetap jualan beras demi keluarganya. Dia merasa tidak cukup, ya udah dia lakukan. Tidak usah malu, seringkali yang menjadi masalah kita adalah malu. Padahal kita tidak hidup dari rasa malu, Bapak Saudara. Orang lain kadang-kadang tidak peduli dengan kita. Kita harus berupaya dengan pertolongan Tuhan. Cari sesuatu ya untuk menolong keluarga kita. Dan saya menyarankan untuk yang masih muda, yang istri-istri yang tidak ikut terlibat di dalam usaha suami, ikutlah usaha suamimu. Tolong dia ya. Kalau satu waktu Tuhan izinkan punya usaha yang baru, istri sudah bisa melanjutkan, suami bisa melakukan sesuatu yang lain. Atau maaf, kalau misalnya suaminya meninggal, istri bisa melanjutkan usaha yang ada. Ada berapa jemaat yang kasihan ketika suaminya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sang istri bingung apa yang dilakukan, karena dia tidak pernah mengelola usaha suaminya bersama-sama. Saya mendorong istri-istri, ayo ngerti apa yang dilakukan oleh suami. Ya, supaya engkau juga bisa makin menolong, lebih berkembang usaha yang ada. Jangan ragu dengan anak-anak yang makin dewasa, yang makin besar. Kasih tanggung jawab. Ya, ada kemarin Pak Daniel sempat bicara, ada seorang jemaat yang jualan sesuatu ya. Setiap minggu datang ke gereja, dia minta
untuk dibeli makanannya. Padahal makanannya ya biasa aja dan orang beli itu karena rasa kasihan begitu. Ya. Dan disarankan, ini loh anak-anakmu kan sudah besar, mau bantu ya, bantu kerjaan. Tapi orang tua ini berkata, kasihan anak-anak saya, biar aja mereka. Padahal sudah dewasa-dewasa. Nah, anak-anak yang makin dewasa dorong dia untuk mereka bekerja. Seorang jemaat, suami istri kerja di pabrik, istri di PHK. Ya. Apa yang dilakukan? Dia mulai jualan gorengan. Ya, jualan gorengan. Kemudian berapa bulan kemudian suami di PHK. Karena mereka bekerja di perusahaan satu unit, tapi unitnya berbeda, di PHK. Ya. Suami menolong dia. Makin besar. Banyak yang dia dapat dan dia, ya memang ya sederhana, tapi gorengannya itu dikirim ke luar kota, luar pulau, aneh juga ya. Ada orang pesan gorengan dari luar kota ya. Saya pikir gorengan di tiap kota kan banyak ya, tapi ini aneh, dibeli dari mana-mana, dia pasang di Facebook, dia pasang di IG dan macam-macam. Ketika kami rasakan ya rasanya ya sama seperti gorengan-gorengan yang lain ya. Tapi Tuhan berkati dia dan apa yang dilakukan? Anak-anaknya ya masih SMP, ya masih yang satunya kalau tidak salah SD ya. Waktu-waktu tertentu mereka harus bantu karena orang tua mereka berdua tidak mampu mengerjakan ini. Dorong. Seringkali kalau kita mungkin punya dan segala sesuatu tercukupi, ya mungkin anak-anak kita tidak terlalu kita paksa, tetapi kasih hal-hal yang menolong dia untuk masa depan. Anak-anak saya ketika sudah makin besar, apa yang saya berikan, anak istri saya berikan, mulai belajar sapu, belajar cuci piring, belajar setrika sendiri, belajar membersihkan rumah, dan semuanya. Itu manfaatnya bukan sekarang. Mungkin kita kasihan, kan ada pembantu. Tapi Bapak Saudara, kita harus berpikir 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Mereka harus dipersiapkan dari sekarang. Kita tidak sedang menyiksa anak kita, tapi sedang mempersiapkan anak-anak itu untuk mandiri dan dewasa. Satu waktu mereka ada di luar sana, kita tidak mengawasi, tetapi mereka akan bertanggung jawab di sana. Ya. Nah, Bapak Saudara, semua yang kita bicarakan hari ini, bicara tentang keuangan. Ya, memang uang tidak dibawa mati, Bapak Saudara, betul ya? Tidak ada yang bawa mati uangnya. Tetapi tanpa uang hidup akan setengah mati, betul? Ya, semuanya harus kita beli dengan uang. Nah, mari kita persiapkan diri kita untuk mengelola dengan baik. Sebagai orang percaya, mari kita tidak jatuh dalam kehidupannya di dalam kekhawatiran atau dalam tipu daya kekayaan, agar hidup kita terus berbuah, dinikmati Tuhan, dinikmati sesama, karakter berubah, ketaatan kita pada Tuhan, makin mencintai Tuhan, ya bagi semuanya kita tujukan pada Tuhan. Memang setiap orang mengalami hal yang sama, karena kita tahu setiap orang mengalami hal yang sama. Kita harus percaya, ya ini yang membedakan, kita punya Tuhan sebagai andalan kita. Dan bila kita mempersiapkan diri semua untuk menghadapi hal-hal yang ada, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Karena satu hal yang Dia janjikan pada kita, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca ayat ini, sebuah kekuatan iman, berarti kekuatan iman. 1, 2, 3, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.